Terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada Pak Bupati, Pak Wakil Bupati dan Bapak Ibu sekalian yang telah meminta kami untuk datang pada hari ini. Dan mohon maaf Pak Bupati, sedianya dari jadwal tanggal 3 minggu yang lalu kita baru menemukan tanggal pada hari ini di sela-sela kesibukan untuk melakukan pendidikan pilkada yang berintegritas. Kita juga akan segera dalam proses pemilihan pilkada serentak se-Indonesia. Jadi atas permintaan pemerintah kabupaten, kita mencoba untuk menyampaikan tentang pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. Beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Bupati terkait apa yang menjadi kemudian sehubungan dengan kondisi COVID yang ada, nanti mungkin ke depan akan kita kupas. Tetapi Bapak Ibu mohon maaf sekali jika ternyata misalnya nanti ada hal yang belum bisa kami respon dengan baik, saya yakin akan kami teruskan kepada teman-teman Korwil pencegahan. Karena hari ini saya tidak didampingi oleh rekan-rekan dari Korwil pencegahan karena waktunya sudah berbenturan dengan kegiatan di wilayah kabupaten lain, Bapak Ibu. Nah, kita tahu bahwa korupsi itu adalah sebuah kejahatan yang sangat luar biasa. Kita tahu juga apa dampak dari korupsi itu. Tentu saja dampaknya ada banyak. Bapak Ibu tentu mengetahui misalnya tentu dia karena dari pertama dampak dari korupsi itu adalah merusak demokrasi. Sudah tentu kita akan mengetahui juga bagaimana rusaknya sebuah demokrasi karena dampak dari korupsi itu. Kemudian tentu saja juga dia akan meruntuhkan hukum. Nah, akhir-akhir ini kita bisa melihat bagaimana tayangan di televisi. Dan kemudian kita bisa melihat bagaimana efeknya merusak pasar. Dia bisa merusak pasar, membuat persaingan usaha itu menjadi tidak sehat. Dan kemudian bagaimana meruntuhkan kualitas hidup. Kita bisa lihat efeknya sekarang, misalnya ada banjir, kemudian ada hal-hal yang lain, bagaimana sekolah roboh, bagaimana sulitnya anak-anak mendapatkan pendidikan. Dan kemudian adanya menyebabkan kejahatan lain menjadi berkembang. Dan tentu saja ini menjadi pelanggaran HAM. Nah, kita bisa tahu bahwa ini ada beberapa gambar yang coba kami sampaikan efek dari rusaknya kejahatan ini. Undangan untuk sosialisasi, dan sosialisasi kan salah satu dari upaya pencegahan di KPK ya. Jadi biasanya kalau KPK kan ada giat rutin oleh teman-teman Korwil. Jadi teman-teman Korwil dengan 9 wilayah, salah satunya ada wilayah Riau dengan 10 kabupaten kota. Nah, kalau yang hari ini memang saya menghadiri undangan untuk memberikan pencerahan tentang bagaimana sih strategi pencegahan terhadap tindak pidana korupsi khususnya di Kabupaten Pelalawan. Gitu. Pak, apa penilaian Ibu selama untuk Kabupaten Pelalawan dalam pencegahan korupsi? Bagaimana penilaian Ibu dari KPK sendiri? Ini kan ada banyak ya, ada banyak aspek. Ada ya, karena kategori penerimaan atau penerimaan daerah kita ini atau bagaimana sistem kerjanya, semuanya lah Bu. Bagaimana Bu penilaian KPK terhadap Kabupaten Pelalawan Bu? Oh ya, tadi sudah saya sampaikan beberapa catatan dari KPK, misalnya terkait manajemen aset daerah, bagaimana mensertifikatkan dari yang 2000-an baru tersertifikat 300, sisanya 1900-an yang belum bersertifikat. Kita harapkan sampai 2024 itu sudah terlaksana pensertifikatan. Bagaimana itu kita juga mendukung program pemerintah dari Stranas PK tersebut ya, untuk bisa meningkatkan pendapatan daerah. Lalu tentang LHKPN, alhamdulillah tadi catatan KPK terkait LHKPN untuk khusus Pemkab Kabupaten Pelalawan itu sudah 100%. Nah, tinggal yang belum 100% itu di Pak Legislatornya. Jadi ada pekerjaan PR berat untuk teman-teman legislator yang ada di Pelalawan untuk bisa memaksimalkan untuk melaporkan LHKPN terkait itu. Nah, untuk hal-hal yang lain kita ini tentang manajemen SDM, tentang peningkatan APIP sehingga diharapkan SDM yang diharapkan ada 65 baru tercapai 40-an ya Pak ya, berarti ada sekitar 20-an yang kurang. Itu diharapkan itu bisa dipenuhi oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan sehingga bisa bekerja dengan speed 7. Jadi tidak kekurangan SDM, tidak kemudian tercecer bekerja untuk mengejar bagaimana
ketertinggalan dan memastikan agar Pemda berjalan dengan baik. Nah, itu tadi. Pesan terakhir Bu. COVID di Kabupaten di Riau ini kan bukan korupsi COVID di Riau, masyarakat Pekanbaru melaporkan tadi Ibu bilang COVID di bukan korupsi di COVID di Riau ini tidak ada laporan ke KPK. Nah, masyarakat di Pekanbaru ada hari ini melaporkan garis sus ada dugaan korupsi dana COVID. Nah, mereka juga ingin melaporkan ke KPK, cuma mereka tidak tahu jalurnya ke KPK. Gimana jalurnya, Bu? Selama COVID kan masyarakat bisa membuka website KPK. Jadi ada namanya portal jaga bansos. Semua ada di situ tentang COVID, tentang BLT, tentang PEN, tentang kartu prakerja, tentang apapun UMKM dan seterusnya. Nah, itu KPK menampung semua keluhan masyarakat, laporan masyarakat terkait hal itu. Tetapi KPK karena mengedepankan program pencegahan itu tidak ujuk-ujuk menjadikan ke penegak hukum, tetapi kemudian ini kita teruskan kepada pemerintah daerah. Nah, misalnya ke Pak Bupati tadi kita sampaikan, hanya memang dari catatan kami pelelawan belum ada yang melaporkan. Kalau tadi dikatakan masyarakat belum tahu melaporkan ke KPK, bisa masing-masing membuka websitenya, ada tempat layanan pengaduan, ada call center yang disampaikan di situ. Nama kontaknya ada Bu yang bisa 198 call centernya. Dan kemudian itu bisa dilihat di website KPK, tapi memang bekerja untuk hari kerja. Nah, kalau secara umum kita belum punya catatan tentang itu, karena yang justru banyak laporan itu Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Jawa Barat. Jadi untuk Riau itu sangat sedikit, gitu loh. Kan, tidak ada juga untuk kita, tapi apakah kemudian ini dilaporkan kepada penegak hukum lain, itu silakan masing-masing. Tapi kita memang mengedepankan agar diselesaikan dulu di internal pemerintah kabupaten dengan menggandeng APIP yang ada. Pesan terakhir Bu. Seperti apa menurut Ibu Kabupaten Pelalawan tentang terkait program anti korupsi? Kalau sekarang ini saya belum bisa melihat, tapi kan saya melihat dari catatan MCP yang ada ya di KPK ya, ini sudah cukup baik, tapi dari rata-rata nilai MCP 39 mereka masih 36. Jadi harus butuh peningkatan terus-menerus ya, misalnya untuk 8 area tentang aset daerah, tentang pendapatan optimalisasi, tentang manajemen SDM, tentang APIP dan seterusnya. Ini paling nggak bisa dimaksimalkan oleh pemerintah kabupaten bekerjasama dengan DPRD tentunya tadi. Gitu. Bu, terakhir Bu, apa penekanan kita terhadap tindak pelalawan Bu dalam pencegahan korupsi? Terutama eksekutif dan legislatif Bu, masukannya bagaimana Bu? Bukan informasinya gimana Bu? Pesan Bu. Coba tanya Bapak ya. Pesan terakhir dari KPK Bu, eksekutif dan legislatif di Terbuka Pelalawan informasi Bu. terkait data tentang program anti korupsinya seperti apa Ibu lihat? Kalau untuk khusus pelelawan saya tidak punya fokus untuk tentang apakah keterbukaan informasi, nggak tahu. Nah, saya tidak akan buka karena memang tidak saya pegang datanya. Tapi kemudian sehubungan dengan LHKPN itu sudah 100% eksekutifnya. Artinya ada kesadaran untuk jujur, teman-teman di eksekutif di sini ya. Harapannya adalah ketika ada unit pelayanan gratifikasi sudah berjalan, ada kesadaran untuk menolak atau menerima dengan proses yang ada, untuk menghindari agar pelelawan itu tidaklah ada orang-orang yang mengarah ke sana. Terima kasih Bu. Terima kasih ya. Terima kasih Bu.